Kalau lu suka film superhero, gue yakin banget lu pasti akan selalu teringat sama trilogi Batman-nya Christopher Nolan. Mulai dari Batman Begins yang rilis di tahun 2005, sequelnya The Dark Knight yang rilis di tahun 2008, dan The Dark Knight Rises yang rilis di tahun 2012. Siapapun yang akan bikin list film superhero terbaik sepanjang masa pasti akan masukin trilogi Batman-nya Nolan. Terlalu banyak alasannya kalau mau dijabarin, dan di video ini gue nggak mau menjabarkan alasan-alasan kenapa trilogi Batman-nya Nolan itu selalu masuk list terbaik. Karena banyak memang alasannya, dari ensemble cast-nya, ceritanya, filosofisnya, eh terlalu berkesan lah. Dan ya namanya berkesan pasti akan selalu diingat sama orang dan menjadi sebuah benchmark tersendiri untuk film-film superhero. Mengubah pandangan seseorang bagaimana kita melihat film genre superhero itu. Walaupun ya kalau cuma yang popcorn movies gitu yang seru-seruan ya banyak lah. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penggemarnya film-film Marvel, gue juga suka nonton film-film Marvel buat seru-seruan. Dan nggak semua seru-seruan sih, tapi memang ada beberapa film Marvel yang filosofis juga, punya cerita yang dalam juga. Tapi Batman itu walau bagaimanapun akan selalu berkesan buat banyak orang. Ya walaupun kalau mau ngomongin persaingannya DC sama Marvel tuh ya DC masih kalah lah. Jauh lah. Dari secara kolektif ya, mau film-filmnya, cerita film-filmnya, dan eh, pendapatannya, box office-nya juga jauh lah. Nah kalau Batman-nya Nolan itu kan di luar konsep universe-universan lah ya waktu itu ya. Eh, dan ya memang seingat gue memang karakter Batman itu karakter komik Amerika yang paling sering diadaptasi ke live action. Tapi di video ini gue juga nggak pengen ngebahas adaptasinya Batman yang klasik, yang George Clooney, yang pokoknya yang lampau-lampau lah, yang klasik-klasik. Gue nggak pengen bahas itu. Tapi gue pengen membahas perbandingan trilogi Batman-nya Nolan, atau Batman versinya Christian Bale dengan The Batman filmnya Matt Reeves yang rilis di tahun 2022 tahun lalu, yang diperankan sama Robert Pattinson. Jadi dua film ini aja lah, bukan dua film, sorry, maksudnya dua entitas ini aja lah. Ya gue bilang trilogi Batman tuh satu entitas gitu aja ya, karena diperankan sama versinya Christian Bale. Lalu mana yang lebih menarik? Kalau tidak ingin ngomong lebih baik ya, mana yang lebih menarik, lebih berkesan antara filmnya versi entitasnya yang diciptakan karyanya Christopher Nolan atau Matt Reeves yang diperankan sama Robert Pattinson? Jujur kalau misalnya walaupun gue tuh membuka dengan mana yang lebih baik, mana yang lebih berkesan, gue tuh dua-duanya menurut gue pribadi gue punya kesan. Walaupun kalau lu punya pendapat kayaknya si A lebih berkesan, lebih baik, si B lebih baik, lebih berkesan, lu boleh tulis di kolom komentar. Tapi gue pribadi punya kesan yang cukup dalam terhadap versinya Robert Pattinson. Walaupun ya tadi ya gue udah ngomong panjang lebar di opening tadi tentang trilogi Batman yang bagus banget menurut gue dan akan selalu punya tempatnya sendiri lah. Tapi versinya Robert Pattinson juga punya tempatnya tersendiri menurut gue. Karena dia punya pendekatan yang berbeda dari karakter yang dibikin sama Christopher Nolan. Secara karakter ya, secara desain memang punya background yang masih sama lah, masih setia dengan akarnya, dengan cerita aslinya, dengan komiknya. Ya anak orang kaya, orang tuanya meninggal, udah tewas saat dia masih kecil dan memberikan trauma yang dalam ke Bruce Wayne kecil, dan itu mengubah pandangannya dia, tapi menciptakan pandangan dia terhadap dunia yang kejam, yang korup, yang gelap, dan akhirnya singkat cerita membawa dia pada pilihan untuk menjadi seorang petarung, menjadi seorang pahlawan yang bekerja secara rahasia, secara anonim dengan titel Batman.
Tapi kenapa menurut gua versinya Matt Reeves punya kesan yang lebih dalam, yang cukup dalam buat gua saat dulu gua pertama kali nonton 1 tahun yang lalu. Menurut gua ini lebih realistik gitu. Jadi kalau gua mencoba menganalisa perbandingannya aja lah ya gitu. Gue coba perbandingan secara filosofis aja deh dulu gitu. Secara background tadi gue udah cerita masih punya persamaan lah. Hanya bedanya kalau secara struktur bangunan cerita ya karena Christopher Nolan udah bikin trilogi ya, dan dia memutuskan film pertamanya adalah cerita bagaimana proses dari Bruce Wayne menjadi Batman. Di Matt Reeves dia udah nggak tertarik tuh untuk menceritakan asal mula bagaimana Bruce Wayne menjadi Batman. Sejak awal menit pertama dibuka, Bruce Wayne udah jadi Batman. Dia udah jadi vigilante gitu, udah jadi petarung jalanan yang meneror orang-orang korup, orang-orang kriminal di kota Gotham, dan udah menjadi sosok yang ditakuti lah. Jadi udah bukan starting point bagaimana dia menjadi Batman, tapi udah melewati fase itu. Itu adalah keputusan Matt Reeves yang menurut gua menurut gue baik ya. Menurut gue udah nggak perlu bertele-tele ngomongin bagaimana ada anak muda orang kaya memutuskan untuk jadi pahlawan bertopeng. Itu satu kesan yang menurut gue berkesan. Menurut gue oke lah gitu, karena gue merasa secara personal gue udah nggak ngerasa membutuhkan itu. Dan terlebih bagaimana bangunan struktur cerita yang dibangun sama Matt Reeves, lebih secara cerita lebih detektif. Gue bisa merasakan elemen misteri yang lebih dalam secara cerita. Terus kalau tentang karakternya sendiri, balik lagi ke karakternya, menurut gue secara filosofis lebih realistik juga si karakternya yang dibawain sama Robert Pattinson. Lebih gelap, lebih dalam. Jadi gue bisa merasakan kalau Bruce Wayne ini memang benar-benar mengalami sebuah trauma, dan tidak hanya pada di titik trauma tapi juga di titik depresif. Lebih kelam, lebih tidak banyak bicara, lebih sinis. Jadi gue bisa merasakan rasa teror yang dia bawa ke orang-orang kriminal ini tuh lebih dalam dan lebih mengerikan secara pembentukan karakternya ya. Sementara karakter yang dibuat sama Christopher Nolan yang diperankan sama Christian Bale, gue merasa pendekatannya itu masih lebih humanis lah. Karakter Bruce Wayne, kita masih melihat Bruce Wayne yang masih bisa senyum walaupun dia punya traumanya ya. Dia tetap berangkat dari trauma yang sama. Dan dia masih bisa merasakan senyuman di depan orang banyak, masih bisa menjadi orang kaya, masih bisa ikut rapat kantornya walaupun dengan dia ngantuk-ngantuk tidur, dia masih mau datang. Terus juga dia masih menunjukkan sisi-sisi playboy-nya dia walaupun dia berusaha mendapatkan hati seorang wanita. Dan ini udah nggak ditunjukin lagi di versinya Robert Pattinson. Matt Reeves menunjukkan kayak, gue nggak pengen ngomongin Bruce Wayne yang playboyan lagi. Gue pengen nunjukin ada orang mengalami trauma berat, depresif, lalu dia mengambil atau memikul warisan keluarganya dengan tafsirannya dia sendiri. Menafsir bagaimana dia harus memperjuangkan kotanya, melanjutkan perjuangan orang tuanya dengan caranya dia, tapi dengan membawa hakikat dari keluarga Wayne begitu. Nah, dia memanfaatkan segala resource-nya sebagai orang kaya untuk turun ke jalan dan membasmi kejahatan. Seperti itu kan. Tapi ya menurut gue karakternya Robert Pattinson yang lebih depresif ini, gue lebih bisa empati sih gitu. Gue bisa lebih merasakan kekelaman yang dia rasakan dan kekecewaan yang dia rasakan tuh gue lebih bisa kayak gitu, kayak oke gitu. Dan ini dalam, terlebih dengan pembawaan aktingnya Robert Pattinson yang menurut gue keren lah. Tapi gue nggak ngomongin acting lah di sini, gue ngomongin bangunan struktur cerita dan karakternya aja.
Lalu tadi secara filosofis gue juga bisa melihat kalau secara politis gitu, mencoba melihat secara kacamata politis, dua-duanya masih ngomongin tentang kritik terhadap sistem hukum ya, tentang sistem hukum yang korup, yang pokoknya udah korup banget lah kota Gotham itu. Tapi juga di sini pilihan yang diambil, sudut pandang yang ditangkap sama dua karakter Bruce Wayne ini juga berbeda. Kalau versinya si Christian Bale, dia masih lebih open gitu dengan para polisi gitu. Hubungannya dia dengan Jim Gordon gitu, itu kan lebih terbuka, lebih humble. Sementara hubungannya Batman versi Robert Pattinson dengan Jim Gordon itu, mereka seperti, gue lebih melihat sebagai simbiosis mutualisme. Dia masih melihat ada kebaikan dalam diri orang ini, dan gue masih mau memberikan sebuah kepercayaan, tapi tidak pada titik 100% pada orang ini. Dan kalau dilihat dalam lebih luas lagi, dia udah kayak, wah ini gak bener nih, polisi ini udah gak bener nih. Apalagi dia pada perjalanannya ngelihat kayak, oh ini kepala bagian narkotika nih, ternyata dia antek-anteknya nih, mafia nih. Dia ternyata hanya mafia yang menyamar jadi polisi untuk menjalankan aktivitas perdagangan narkoba ilegalnya dia. Jadi bentuk kekecewaan dan kemarahannya itu tuh lebih terasa gitu. Dan akhirnya membawa dia lebih brutal, membuat Bruce Wayne lebih brutal. Itu kita bisa lihat banget dengan caranya dia mukulin orang kan di film The Batman. Sementara kalau versinya Christian Bale, dia masih percaya dengan kepercayaan dengan sistem hukumnya. Gue percaya kok masih bisa dibenerin sistem hukum kita. Contohnya ya, dia masih percaya dengan Harvey Dent di film The Dark Knight. Tadi secara politis dan tapi tetap sama lah, kalau kita bicara dua Batman ini masih ngomongin tentang perang antara kejahatan dan kebaikan. Tapi ya tadi balik lagi dengan segala perbedaan karakter yang dibangun ya, dua-duanya tetap masih membicarakan tentang kebaikan melawan kejahatan. Dan ya kalau dibilang mana yang lebih berkesan, semuanya berkesan menurut gue susah untuk mengambil keputusan. Tapi ya kayak, menurut gue versi Robert Pattinson gue melihatnya lebih realistis sih. Gue lebih napak gitu loh. Lebih kelam, lebih misterius, lebih dalam, lebih gelap, tapi juga lebih napak bumi. Menurut gue sih begitu. Tapi kalau lu punya pendapat lain, apakah menurut gue enggak lah, Robert Pattinson tuh sebagai Batman enggak begitu-begitu. Menurut gue tetap lebih bagus, lebih berkesannya versinya Christian Bale. Ya nggak apa-apa. Christian Bale tuh tetap akan selalu punya kesan tersendiri lah. Nah, dua entitas live adaptationnya Batman ini, dua-duanya dari versinya Christopher Nolan dan Matt Reeves, udah gua masukin juga ke kitab referensi film. Jadi kalau lu pengen ngeliat referensi film, lu bisa cek aja ke kitab referensi film. Linknya ada di deskripsi. Itu aja mungkin, dan cuap-cuap gue. Kalau lu punya pendapat, lu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau lu suka dengan konten video yang gue buat, lu bisa support gue dengan cara subscribe pastinya. Terus lu bisa traktir Hariwi nonton juga, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja. Jadi kalau sayup-sayup nih terdengar ada suara azan memanggil, sepertinya sudah disuruh untuk beribadah dulu. Dan masih ada pekerjaan lain yang harus gue lanjutkan. Jadi disudahi saja video untuk kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.